Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta ruhul qur'an fasfa'lana indal karim ya ayyuhal qatu salamu alaika rabbini bi'idni wandur ilayya sayyidi binabi musilatil hadrat dari amabak. Nuwun sewu dumateng panjenenganipun Mbah Yai Muhammad Ma'ruf Rodoah, pendiri pondok Kedungulu sekaligus pendiri pondok pesantren Kedungulu Ma'ruf yang tansah kita dereki, kita hormat. Wal mukarramah Mbah Nyai Hasanah Ma'ruf Rodoah cikal bakal saking mu'alif salah itu yang sewu dumateng saikuna wa murafina Bayatul Majid Ma'ruf Qaddasah yang kita yakini bersama-sama sebagai petunjuk dan kebenaran, yang kita yakini bersama-sama sebagai sahibul nadr, sebagai sahibul ilmu, sebagai nabi rasul. Wal mukarramah Mbah Nyai Sofyan Majid radhiyallahu anhu wa awanihi wa sa'ari awliya illah radhiyallahu yang kita tansah gambar hadirin wa hadirat yang kami hormati, para tamu undangan yang kami hormati, saudara-saudaraku pengurus PSB Kedungulu pusat sampai daerah Kantah Tresnani, pertama-tama izinlah kula pribadi nderek dumateng panjenengan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bikauli alhamdulillahirabbil alamin atas kelawan nikmat-nikmatipun yang sampun diparingaken dumateng kita sedaya, khususipun kita dipun paring saged menghadiri acara ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, acara ingkang dipun tengeri setiap bulan Maulid menika peringatan lahirnya Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam yang seindah-indahnya semoga terlimpah ruah dari panjenengan kita sallallahu syafaat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi wa sa'iyami al-salim wa malaikatil muqarrabin alim. Salam ikraman wa mahabbatan dengan penuh takdim atau kemuliaan. Marilah kita haturkan kepada beliau Ghausiyah zaman Mbah Yai Majid Qaddasah dengan harapan beliau-beliau yang kami sebut di atas berkenan memberikan jangkungan, syafaat, tarbiyah karamah kepada kita semua, sehingga khususnya acara pada malam hari ini benar-benar membuahkan manfaat masyarakat di dunia wa dunia sehingga tidak lama lagi dengan adanya muatan ini, dengan ada doa-doa kita, air mata kita, masyarakat lekas bondong-bondong Fafir ilawah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami hormati, mengenai soal-soal yang akan
saya sampaikan, khususnya yang kurang berkenan atau tidak cocok dengan hati dan pemikiran saudara-saudaraku, kami mohon maaf yang besar-besarnya. Karena saya pribadi sebagai manusia yang tidak bisa luput dari celah dan dosa. Sudah sewajarnya kalau kami mohon maaf karena kami banyak kesalahan kepada teman-teman. Sebelum kita lanjutkan, mari kita sowan dulu ke pangkat Rasulullah SAW, supaya kita mendapatkan keindahan-keindahan dalam acara malam hari ini. Amin, amin, Yang mana yang mengajar proses juga mendapatkan keindahan-keindahan, yang mendengarkan juga diberi keindahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semua menjadi terjalin kemesraan dan perjuangan yang dibimbing oleh Mbah Yesaya Rokan. Monggo Al-Fatihah. Ya Sabi al-Khalqi salatu wassalam alaika nurul rahmatihah wa salamu wa qadalam wa bata wa qadim walaysa li ya sayyidi siwaka wa intaru kabul usaha ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal qasim salam alaika rabbi wanggur ya sayyidi musilatir hadratina al-Fatihah. Hadirin yang kami hormati, kami sudah disinggung oleh Ibu Mahmudah tentang mulut. Maulud kan sebenarnya dari kata milad yang artinya kelahiran. Jadi saat derenge Quran, saat derenge Islam sekawan dosa dinten, sekawan dosa tahun, itu terjadi peristiwa. Yang menika peristiwa itu kelahiran Nabi. Kemudian dihitung sak mangken niku 1480 tahun. Niku sebelum Islam turun 40 tahun. Nah, peristiwa niku tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa kan disebut tahun gajah? Nah, mari saat itu ada peristiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahu fi tadlilin wa arsala alaihim kalam ababil. Tarmihim bi hijaratin min sijil. Wajalahum ka'asim ma'kul. Nah, saat itu terjadi penyerangan besar-besaran dari Raja Abraham yang menaiki kendaraan bergajah. Puluhan ribu pasukan. Dan penduduk kota Mekah kebingungan, mampukah menghadapi pasukan yang berkendaraan gajah itu? Peristiwa itu terjadi sebelum Islam turun ke muka bumi 40 tahun sebelumnya. Karena sudah tepat Rasulullah diangkat sebagai Rasul 40. Jadi sebelum Rasulullah diangkat sebagai Rasul sang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk kebenaran, di situ terjadi penyerangan besar-besaran dari pasukan bergajah. Di saat penduduk Mekah kebingungan, datanglah burung ababil yang jumlahnya beribu-ribu. Kemudian burung ababil itu melempar batu dari neraka. Dan seketika itu yang terkena batu kasih maku leleh, bagaikan plastik dibakar, leleh semuanya, tulang-tulangnya tidak kelihatan. Atas plastik dibakar itu leleh. Terus kenapa kok peristiwa terjadi? Ini Gusti Allah turun tangan langsung dalam rangka menyelamatkan kota
yang akan menjadi kelahiran orang yang sangat istimewa, baik untuk diri kita maupun isi maupun Allah. Beliau kasih Allah sekaligus usaha sebagai Allah. Dan kalau sampun disinggung kali Ibu Mahmudah bahwa sapa wong kang ngagungni mulutan utawa milatku, syafaatku akan harta paringin akhirat. Kula yakin 100% itu. Amargi Kanjeng Nabi mboten nate ngapusi. Kula yakin 100%. Pramila menika wonten ing dalem menika monggo kita lampahi. Kita lakoni kanthi penuh hikmah, kanthi manah ingkang sak-sanesipun. Amargi wonten ing dalem menika maulutan. Tujuane napa? Mengagungkan milah Nabi Rasulullah. Allah kiambak mohon turun tangan untuk mempersiapkan kota yang bakal hadirnya seorang yang paling agung. Rawe Kanjeng Nabi dumateng bumi menika sabar ngantos kota ingkang badhe dipun rawuh Kanjeng Nabi niku rusak. Terang menika Allah turun tangan langsung kanthi ngutus burung ababil, manuk ababil nguncali watu-watu sing saking neraka demi kanggo nyelametna kota. Persiapan kanggo hadire piantun yang paling sempurna penyelamat umat, cincanya para nabi menika baginda Rasulullah SAW. Kan di samping niku, di saat beliau badhe kondur masuk wa ta'ala, saat malaikat maut yang mereka malaikat Israel nyabut dengan penuh maut, ini pun beliau merasa kesakitan. Di saat beliau kesakitan, menapa ingkang wonten manah beliau, menapa ingkang wonten pikiran beliau, namung umatnya, umatku. Ya Sayyidi. Saking cintanya beliau dumateng umat. Selajeng kita dos pundi sebagai umatipun, sing ngaku-ngaku umat. Sing saat itu Kanjeng Nabi umatku. Kita dos pundi sebagai umat sing ngaku umat. Saten niki beliau mbahé ngajari kita. Beliau mbahé sebagai ibu Rasul. Wakil dari beliau Rasulullah SAW ngajari kita. Kemudian dia wong sampun disungar bunyi bunga udangnya no. Beliau sowan Allah angel, sowan nek nggone dikono wong sing iso sowan Rasulullah Allah. Ya ki Rasulullah. Lha kok ngene Rasulullah angel nek dikono ngene wong sing Rasulullah. Lah zaman sak mangken ngancak kaya Rasulullah mbayai, kecuali mbayai betul. Lan mbayai ngajari kita dengan tidak ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Niku maksud mbayai niku marai awake dhewe. Rasulullah umatku. Terus ya Sayyidi ya Rasulullah itu sebagai jawaban. Sebagai contoh gitu. Kalau nyok anak aku loh, nduk di saat kula kesakitan, lah anak kula nyawang abah, kok tak meniku abah, terus pun dirasani. Kan seneng. Kanjeng Nabi ngoten. Umat ya Sayyidi ya Rasulullah. Duhe pimpinan kula niku jawaban sing sempurna. Mbah ngajari kita niku. Dados boten wonten sing kula roh zaman iki sakjroning Mbah sing ngajari kita sebagai umat Rasulullah menjawab daripada panggilan Rasulullah umat boten wonten.
Ini ngapunten saya semua juga ngapunten kata. Kalau jelas ini pengen dulur-dulur kalau semerap niki. Pengen dulur-dulur kalau saya ngerasakan bagian akhirat. Amin. Sesuai kali yang dipun lajengaken Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau nggih matur dawuh kalih malaikat. Aku pengen roh umatku endi. Kados sing dipun dawaken punawati tiyang. Lajeng Rasul sampun di paling preso umat panjenengan ya Rasulullah. Rasulullah lega lan legawa nyawane lepas saking jasadipun. Atas mboten tresna Rasulullah mboten kita. Lajeng kita ngaten iki dos pundi. Kita saged ngerti ngaten iki. Niku amargi nggih tiyang ingkang celaka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena lamun kita lek mboten digandeng tiyang ingkang ketika Rasulullah soneng Allah. Karena lamun kita saged ngapunten Allah. Karena lamun kita saged ngapunten Allah tanpa Rasulullah. Tanpa syafaat lan pitutur Rasulullah. Tanya lamun kita oleh syafaat Rasulullah mboten digandeng jangan celak lan dipun percaya beliau Rasulullah sebagai nabi Rasul. Beliau ngajari kita. Insya Allah mboten itu dawuh ngaten. Lek pengen iso mrate tanpa sultan. Ini bertanpa sih wujud-wujud agemane karuhun sinaono pahamono bisa rumoso ora bisa. Terus napa yang dimaksud mrate tanpa sultan? Mrate tanpa sultan niku lek diartekne arti bahasa mencolot gak karo sikil. Lek diartekne arti bahasa miber tanpa siwi, miber gak karo siwi. Mustahil saged. Nanya beliau Nabi Rasul dawuh, lek pengen bisa mrete tanpa bang miber tanpa siwi, wujud-wujud. Ateges aja ditambahi, aja dikurangi. Ageman karuhun apa? Ageman kuwi ilmu sing diciptakne. Karuhun wong sing diyakini. Jadi ilmu ciptaane wong sing diyakini dipelajari, dipahami, dilakoni. Bisa rumangsa ora bisa. Ngoten niku. Terus mun jelas lek awake dhewe mboten pikantuk sawet kendale mboten mungkin saged wonten rasa subhanahu wa taala. Dan mereka pun disebutakan. Dia beliau zauk anak telu, zauk akatiyah. Kuwi sing iso nglakoni mung para nabi lan rasul. Terus tingkatan misalnya zauk Rasulullah. Sing iso nglakoni wong sing mun cecep dari Rasulullah. Para sultan alia. Terus misalnya zauk akatiyah. Wong sing iso nglakoni otomatis wong sing oleh doa resune wong sing ketika Rasulullah mau. Jadi gak mungkin iso, senajan iso gak mungkin ada resu. Lek mboten mungkin angsa ada resu. Mboten saged nglampahi apa itu. Lah wakidiyah niku napa to? Lah wakidiyah niku artine tanpa batas antara kita kalih beliau Sohibul Waqid. Cinta lebur al-mahabbatu antahaba khalaqahu mahbub. Apabila kita lebur pada yang kita yakini, mencintai sampai lebur, maka di situ kita akan adanya interaksi yang tidak kita sadari, itu bimbingan rohani. Yang mana bimbingan rohani sebagai zat waqidiyah.
Dan Zawakidiyah itu yang mengantar kita soal kepada Rasulullah SAW. Tanpa adanya rasa cinta yang lebih kepada beliau, maka tidak akan terjadi Zawakidiyah. Karena apa? Itu Wangduri layya sayyidi binadroh. Pancarilah batinah kawula enang hina, kawula enang peteng kanthi bimbingan panjenengan. Duwe bimbingan kawula. Musilatillah kadroh. Nggih menika radiasi batinnya. Enang ngetaraken kula sedanten ingkang hina niki sawanten dumateng mahaluhur. Ya. Jadi intine interaksi kita kali Mbak Yai ini boleh saged diusahani interaksi rasa mahabbah terhadap ini. Kalau kita punya rasa cinta, boten wonten pengkhianatan di antara kita. Adanya kita mengkhianati, maka tidak ada rasa cinta. Dan kalau tidak ada rasa cinta, otomatis Zawakidiyah tidak terjadi di dalam diri kita. Ada lagi. Terusnya Bismillahirrahmanirrahim. Al-mahabbatu antaba khalaqahum aku. Wal mahabbatu ila rohi wahidin. Dan apabila terjadi Zawakidiyah, maka yang terjadi dari diri kita, di hati kita ada rohnya Wahidiyah. Dan kalau rohnya Wahidiyah ada di dalam hati kita, maka orang yang hidup atau ada roh yang hidup itu bisa dibimbing, bisa dibina, bisa dipupuk. Dan kalau di dalam diri kita tidak ada rohnya Wahidiyah, kita bagaikan mayat. Walaupun kita hidup, kita punya akal, maka tidak ada bimbingan sama sekali. Karena tidak ada roh daripada golongan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya semua tadi mahabbah kepada dunia. Karena tidak ada orang yang semulia beliau selain beliau Sepuh Sahabat Nabi. Beliau juga termasuk darah beliau. Beliau justru keturunan daripada Sayyid Hasan dan Sayyid Husain. Syarif dan Sayyid bertemu kemudian lahirlah beliau. Beliau termasuk cucu beliau Rasulullah SAW, walaupun beliau sebagai Nabi Rasul. Dan walaupun beliau mampu sowan kepada Allah langsung tanpa melalui Rasulullah, tetapi beliau menjaga adab, mengajak Rasul, karena ada beliau yang sangat istimewa, ada bayi sangat istimewa, mengajak Rasul. Mau kita derek sunnah Rasulullah. Padahal beliau mampu pada Allah langsung. Kalau nggak percaya, ada buktinya. Musilatillah hadratillah. Radiasi batinnya yang mengantar kita selain menghadap mahal kita. Berhubung beliau itu sifatnya akal karimah. Beliau wakil dari Rasulullah. Anda asal seperti Rasulullah SAW. Beliau mengajak kita kepada beliau Rasulullah dalam rangka ibadah kepada Allah, mencari syafaat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang kami hormati, kalau kita lihat selama ini, khususnya saya pribadi, banyak melanggar aturan-aturan peraturan banyak. Dan saat inilah bulan yang paling tepat. Malam hari ini jam yang paling tepat. Di saat kita memperingati lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, memperingati Maulud. Di saat kita memberi maulud, kalau kita berbadi, insya Allah kita mendapat syafaat beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan kita rubah, kita pelajari ilmu Wahidiyah, mulai lillah, lirasul, lilghaus, kemudian billah, birasul, bilghaus, billah. Nah, ilmu yang lillah, billah, rasul, birasul, lilghaus, billah itu dalam rangka hubungan kita pada Allah.
Jadi ibadah, keyakinan. Lillah, lirasul, lillah itu keyakinan. Itu baik mengajari kita kepada Allah itu kita niat. Lillah, lirasul, itu keyakinan. Dan itu sebagai patokan untuk melangkah dalam kehidupan sehari-hari. Dan selama ini sesuai apa yang dilakukan Bayai, selama Quran diciptakan sampai sekarang belum ada ilmu seperti diwakili. Di samping itu beliau juga jauh mobil wonten ilmu ngalang cepat usul kan Allah. Kula sak ikut kula badhe ngamali ilmu niku. Secara otomatis mboten wonten ilmu ngalang cepat kejaba wakilnya. Jadi kita berbicara di ranah wakilnya, kita berbicara sebagai sesama pengamal. Maaf, saya tidak membicarakan di luar pengamal. Ngapunten. Saya hanya berbicara dalam mengamal. Bagi pengawakilian sebaiknya seperti ini. Jadi kalau kita mengamalkan soal wakiliyah, apalagi dalam mengisi bidang, contoh, saya dan Ki Ageng jalan-jalan. Terus di tengah jalan kita akan makan. Sebelum jalan kita niat, saya jalan-jalan saya niati perintah Allah. Saya pergi sama Gusawi, saya niati perintah Allah. Saya niati dari Rasulullah. Saya niati dari bimbingan beliau zaman. Nah itu terlihat di pandang mata lahiriah kita jalan-jalan. Tapi insya Allah nyawa kita, roh kita sudah ibadah kepada SWT. Di sini wakiliyah itu walaupun jalan kita berada di mana-mana, roh kita tetap sowan di lawan Allah SWT. Jadi sudah jelas bahwa ilmu akhir-akhir ini zaman yang paling indah itu adalah ilmu wakiliyah. Kenapa kalau begitu? Karena belum Bayai itu saat terjadi zaman jahiliyah modern. Itu terjadi antara 60 sampai 65 itu terjadi jahiliyah modern. Bahkan PKI saat itu tahun 1964 itu mengadakan gebiak seni ludruk di Ngronggo Kediri. Judulnya apa? Matinya Allah. Matinya Allah judulnya itu. Kalau seseorang sudah mengadakan ludruk judulnya matinya kan orang itu sudah akal bijak sekali. Baik dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala mana mau membenahi hati-hati yang rusak. Membenahi iman yang rusak. Dan waktu tepat sekali jahiliyah modern. Itu terjadi di Ngronggo. Matinya Allah terjadi di Ngronggo itu. Dan itu terangkan besok sudah tidak ada Allah. Allah sudah mati. Seperti itu. Allah sudah bilang meninggal. Saat itu beliau ditugasi sehingga beliau menciptakan sebuah wakiliyah dalam rangka membenahi keimanan anak-anak manusia yang rusak. Beliau ditugasi Allah untuk membenahi kesempurnaan dan dani keindahan ben api apa? Ben api interaksi antara awake dhewe karo Allah. Nanti Mbak diberi tugas untuk memperindah interaksi antara kita dan Allah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau indah sudah paling sempurna. Kalau sempurna sudah berarti baik. Jadi baik itu belum tentu sempurna. Kalau sempurna sudah tentu baik, kan itu. Kalau indah sudah tentu sempurna. Sempurna belum tentu indah. Jadi beliau menciptakan keindahan antara kita dan Allah, interaksi kita dan Allah dalam rangka mencapai kebahagiaan abadi. Keindahan itu apa? Bagaimana? Beliau menciptakan keindahan tentang interaksi kita kepada Allah dengan apa? Niat.
ilah. Itu indah. Sesuai dengan Quran. Ada riyak imana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku orang gawe jin lan manusia kejaba ibadah manusia. Beliau Mbaya itu menciptakan kunci yang indah untuk memanifestasikan Quran dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya apa? Lillah. Indah. Jadi kunci-kunci semula itu karatan aja. Kemudian lebih baik pola diperindah dengan lillah. Terus beliau juga memperindah, menciptakan jembatan yang indah antara kita dengan Rasulullah, yaitu Rasul. Jembatan dibangun indah sekali beliau. Kemudian beliau juga menciptakan kunci. Kowe lewat jembatan yang api itu tuh, dia kunci apa kunci lurus. Lurus itu kuncinya. Kalau kita lurus nanti bisa melalui jembatan yang dibikin bayai kepada beliau Rasulullah. Otomatis kalau kita sudah sampai ke Rasulullah, sampai ke Allah. Karena apa? Rasulullah itu diutus Allah sebagai perantara, pemberi rahmat alam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kalau kita sampai ke Rasulullah, yakinlah kita sudah dapat kasih sayang Allah, dapat rahmatullah. Kita tidak mungkin dapat rahmatullah tanpa kita melalui kunci yang disebut ilmu. Di samping kunci-kunci yang sudah dipengendaliai, jembatan-jembatan yang sudah dipengendaliai, beliau juga membangun hati kita supaya punya rasa syukur kepada makhluk. Kalau kita belum syukur kepada makhluk, tanggal lama bisa syukur kepada Allah. Iblis berjanji, ya Allah, akan saya goda anak turunnya Nabi Adam dari arah depan, arah belakang, arah kanan, arah kiri, arah bawah, arah atas, biar tidak ada ruang bersyukur kepadamu. Mbah Yai menciptakan ruang agar bisa syukur kepada Allah dengan bersyukur kepada Rasulullah, bi Rasul. Menciptakan ruang untuk menghalau godaan iblis, dihalau, dilingkar dengan Rasul. Rasul sebenarnya kalau kita bisa melihat itu ada lingkaran yang melingkar diri kita dalam rangka merobek garis-garis atau pagar yang diciptakan iblis. Syukur kepada Rasulullah, untuk masuk kepada Allah. Kemudian beliau juga membuat kunci daripada rahasia syukur kepada Allah dengan ilmu. Jadi beliau itu menciptakan suatu jembatan, kunci, kemudian menciptakan ruang, mengunci ruang. Artinya beliau itu rahasia, dikunci rahasia, ditutup rahasia. Yang tahu hanya beliau dan Allah SWT. Terus begitu indahnya ilmu beliau. Di samping itu beliau juga menciptakan ruang, di mana ruang hubungan dengan manusia lain, yaitu yukti ulani saking apa, ngisi bidang sesuai dengan bidang masing-masing. Jadi mengisi bidang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kemudian kalau suatu saat kita dalam waktu yang bareng suatu saat contoh, niku awake dhewe niku tanggane mati. Nah, terus menjanji mek kanca pada penting. Nah, ini kan dipilih yang lebih penting. Jika ada semua kita pilih yang lebih manfaat, cuma apa.
Mungkin kita cari yang lebih penting dulu. Nah, kepentingan ini kita tinjau dari segi hubungan ibadah, segi lillah penting mana, li Rasul penting mana, lil ghos penting mana. Kalau sama-sama pentingnya, kita masuk ke ruang yang lebih dalam, yaitu manfaat. Kita pilih ruang yang lebih manfaat bagi sesama manusia. Manfaat yang mana? Nah, di sini. Nah, kalau kita sudah paham itu, insya Allah kita bisa melakukan kehidupan sehari indah. Indah sekali. Bahaya pun sudah keindahan. Itu contoh. Pada saat itu nggak salah tahun 84. Nah, beliau itu sebenarnya sama Mbak Nyai tawari, Pak jenengan bentuk Mbak Sandi ini kemeriati Sandi apa betul? Sarung anu jeng mengiring jeng sarung kota itu wonten menggere pulau Mbak Sandi sing elek duit kurang kirang langkung saya dikumpulin mawon menggere Mbak Sandi sing saya pindah. Nah, otomatis beliau suka keindahan. Ditawari banyak ini Bu, Pak panjang betul basang dia berdiri hati. Buatan jeng, duit kasih kirang, duit sih kurang. Beliau itu prinsipnya daripada beli 2 sampai 3 yang jelek lebih beli 1 yang indah, yang baik. Otomatis beliau suka keindahan. Dan keindahan dimanapun kita berada pantas. Dalam segala bidang kehidupan pantas. Kanjeng Nabi pun suka keindahan. Islam mengajar keindahan, tidak keburukan. Kalau yakin kabeh ini seneng-seneng apik. Kabeh. Insya Allah keindahan itu sesuatu yang maksimal untuk melakukan apapun. Contoh, kita punya motor itu indah, sudah bodinya indah, mesinnya indah. Terus kita naik motor ke Ngadiluwe, indah kan, enak nyaman. Terus awal itu mama saya elek-elek, ini gak indah, gak tekon. Wes teko wis bali bledhos. Dantakne teko ngronggo mesine jebol. Gak iso maksimal. Jadi bahaya itu mencipta keindahan agar kita bisa maksimal ibadah kepada Allah. Dalam interaksi kepada Tuhan kita. Nanti bahaya itu tugas Allah. Untuk menciptakan keindahan dalam rangka interaksi antara kita dan Tuhan kita untuk mencapai kebahagiaan di akhirat dan abadi. Oleh karena itu, Mbah Yai mengajak kita semua untuk meninggalkan jauh-jauh tentang hal-hal yang menimbulkan fitnah. Itu beliau jauh sendiri, hendaknya hal-hal yang menimbulkan fitnah kita buang jauh-jauh, serta yang merugikan wakidiyah kita buang jauh-jauh. Insya Allah kalau kita menyentuh beliau sungguh syafaat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak akan terjadi hal yang merusak. Dan bahaya mengajar kita melakukan hal-hal yang kita beliau Rasulullah. Karena beliau Nabi Rasul. Seorang wakil itu pasti melakukan apa-apa sesuai dengan apa yang diwakilkan. Bahkan beliau itu saking cintanya kepada kita pengamal, sebagai layaknya Rasulullah SAW cintanya kepada umat.
beliau itu bertanya, sanggupkah panjenengan sekalian dados wakil-wakil kula? Itu yang saking cintanya baik pada kita. Karena Abu Rasul itu tidak mungkin benci, tidak mungkin gak suka pada umat. Seorang Abu Rasul itu pasti aku harimah. Pasti beliau juga membawa nama Rasulullah SAW. Secara otomatis beliau itu mengajak kita untuk menjadi umat Rasulullah yang sempurna. Terus bagaimana sekarang dengan kita sendiri? Ada ketika itu kita menyanggupi, sanggupkah panjenengan sekalian wakil-wakil. Dan saat itu pengamal semua sanggup. Kemudian beliau itu dawuh, kalau demikian ada syaratnya. Apa syaratnya? Pertama, al-wakilu muhasul wakil. Yang mewakili harus sesuai yang diwakili. Yang kedua, hendaknya hal-hal yang menimbulkan fitnah dibuang jauh-jauh, serta yang merugikan perjuangan wakilnya dibuang jauh-jauh. Di samping itu, dan hendaknya pengamal menjadi kesatuan yang utuh, tidak terpecah. Ini yang sementara yang kelihatan ini. Hendaknya pengamal menjadi kesatuan yang utuh, tidak terpecah-pecah. Berat sama dipikul dengan sama disinggung dalam satu tujuan. Yes. Ini yang sekarang itu kita lakukan. Mari kita melakukan itu. Kita ajak mereka, kita rangkul mereka bersatu padu. Yes. Dan beliau jauh pada saya sekaligus jauh pada teman saya, tapi nggak perlu saya sebutkan. Jauh pada saya juga gini. Wong sing dungane akeh. Bakal kuat. Dajjal kalah mung karo wong sing dungane akeh. Jauh pada teman saya, istilahnya gini. Dijak konsolidasi saja, dirangkul. Bersatu, fitnah Dajjal gak iso hingga mengganggu pola pikir pengamal. Terus insya Allah kalau kita gabung antara daun yang baik pada saya dan daun yang baik pada saudara saya tadi, itu wong sing akeh dongane. Itu asumsi saya pribadi, maaf kalau perlu saya mohon maaf. Itu bukan orang yang kuat berdoa atau bukan orang yang kuat mujahadah. Orang yang bersatu dan temannya banyak. Karena pengertian ibadah dalam arti sunnah itu tidak sama pengertian ibadah dalam arti wajib. Kalau ibadah dalam arti wajib itu contoh sholat. Sholat itu kalau kita jamaah, entah itu orang 3, entah 5, bahkan 100 orang itu tetap 27 ganjarannya. Tapi kalau dalam ibadah, itu misalkan 1 orang, 3 orang, itu Fatihah 3 dihitung 3. Misalkan kita 100 orang, mujahadah itu 100. Nah, asumsi pribadi. Kali Dajjal kalau wong sedungannya akeh. Berarti di sini doa saya akan mujahadah dalam pengamal. Terus wong sing sedungannya akeh berarti wong sing bersatu. Artinya orang bersatu dalam rangka melakukan program yang baik. Apa itu program bayai? Program bayai itu membenahi keimanan anak-anak manusia.
yang rusak, membenahi keimanan anak tuh Nabi Adam yang rusak, sehingga yang baik menjadi lebih baik, yang rusak bisa lebih baik. Bahkan baik jauh jangan dianggap sepi, siksa neraka itu ada. Lek kita krungu siksa kubur, kita mati dadak. Iku udah bayi mati niku saking lorone. Jadi kan menawi kita niku mireng siksa kubur, kita mati dadak. Kaget bayi mati niku. Pramen menika monggo kita mulai saat niki hari yang paling istimewa, dalu yang paling istimewa. Sesuai kali dawuh Rasulullah, sapa sing mulyakne kelahiraku, tak kae syafaat. Muga-muga kabeh kanca-kancane bimo niat mulyakne kelahir Rasulullah. Sehingga oleh syafaat Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan iso ngakon mbayahi. Niku sing pertama. Sing nomor kali, kula suwun kanthi kerendahan monggo kita tutuhni kebenaran boten sampeyan. Mengingat sabda Rasulullah, tutu golong aku wong ngajar kejahatan. Lek kula maknani dumateng perjalanan kita, kebejatan tiyang sing boten mambaya ini bejat. Ya Rasulullah. Nyuwun apunten. Monggo kita tutuhni, lek niku boten sae. Supaya kita dados golongan Rasulullah. Lek kita mandel kita boten mambaya mandel. Rasulullah bakal boten ngaku golongan itu juga aku wong sing kejahatan. Nah, kenapa kalau kok ada asumsi yang boten mambaya niku bejat? Mereka mbayahi Nabi Rasul. Lek boten manut kambaya otomatis boten manut kanjeng Nabi. Lek boten manut kanjeng Nabi terus pundi kita nggak ada Allah. Monggo kita benahi diri kita masing-masing. Pantaskah kita mengaku sebagai penolak? Jadi pertanyaan dalam diri kita masing-masing, pantaskah kita sebagai penolak? Yes. Akankah kita hanya mengotori perjalanan? Ya Sayyidi ya Rasulullah. Mari kita bertanya pada hati kita masing-masing, dan yang menjawab hati kita masing-masing. Itu Bali juga pernah dawuh. Anak rusak pengamal. Kuwi sebabe panitia kados kula niki. Memang terus kita yang dipercaya oleh beliau sebagai pengurus organisasi yang disembayai, kita harus menjadi contoh. Pengurus itu sebagai tangan-tangan beliau dalam rangka membina umat untuk keindahan interaksi kita dan Tuhan kita. Terus kalau yang mau pahlawan rusak, bagaimana? Hirus ini perjalanan wakitnya nokal senggotong lain. Yang mengaku pahlawan dan perjuangan kita hanya terlalu banyak bicara, tidak ada action, tidak ada pergerakan. Wait, paper in Lakitia, broken moral. Kenapa masalah kita rusak moralnya? Di kaos. Terus in penyakit kita. Ya Sayyidi ya Allah. Not present online. Khusus kalau pribadi, monggo mulai saat ini kita pun kata omong, ngelakoni omong. Ini kata omong akhirnya rusak, terlalu bicara ada senang, cuma kebohongan, nonsense. Just do it.
Pramu menika monggo mulai saat ini kita introspeksi diri, kita merubah diri. Mari kita bertanya pada hati kita masing-masing. Ya Allah. Sudahkah kita melakukan bayang-bayang? Kita introspeksi diri, kita mohon ampunan, kita merasa hina, merasa bodoh, merasa kurang pantas di sini, khususnya saya pribadi. Mau kita nyuwun bimbingan bayai, nyuri ke bayai. Kita tingkatkan rasa mahabbah kita kepada bayai. Mumpung niki dalu yang sae menika peringatan milad Kanjeng Nabi. Kula yakin 100% dari Kanjeng Nabi pasti terjadi. Yang engkang ngagung milad Kanjeng Nabi insyaallah angsa kesapaat. Boten mung akhirat teng donya pun angsa mansar. Amin ya Allah. Dan Kanjeng Nabi ngrawuhi setiap tiang engkang ngagung milad Kanjeng Nabi. Mau kita doai kita kanti perasaan rendah diri, perasaan hina kita, mujahadah kita sowan dumateng Kanjeng Nabi, nyuwun syafaat sowan dumateng bayai bimbingan nanti roh monggo. Al-Fatihah. Ya Syafi'ah, ya Syafi'ah, alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Sayyidi ya ayyuhal khalid alaika rabbi hadirin kami hormati, mari kita sekali berbakti ya. Kanjeng Nabi tanggung jawab atas semuanya. Saat beliau gerah sangat bersatu sholat, beliau mengutus Sayyidina Abu Bakar, imam sholat. Terus pun kita sebagai pengurus PSB yang pun sakit dugi ngongkon anak buah yang kampun kabeh gak teko. Ya Allah. Kita terpercaya ini ngapunten. Saat ini warning. Kenapa kalau mari warning? Kalau ngesaaken. Mbaya menduga. PSB mana turun sapa? Mbaya mboten. Kula suwun sing dadi pengurus PSB lewat musyawarah bersetuju apa wonten acara berarti nggih ngongkon sinten anak buahe napa ngongkon kancane dugi sepatus ngerti napa sing diomongni. Mboten terus masalah. Saya pun datang satu kabeh niku terus pun ditanggung jawab ten pun mbayai. Ya ya Allah alaika rabbi bantu muzilatil hadrati ya ya Allah alaika rabbi
Sepeda malih hadirin saudara-saudara mengamalkan tak tresnani. Kan tak tresnani. Kula matur niki supaya mbaye kersa bimbing kita. Supaya mbaye kersa ngapura kita, supaya mbaye kersa ngaku kita sebagai pengamal hati iki. Lek kita tetep ngaten wonten pundi. Lek mbaye boten awon kita dadi pengamal hati iki. Yen ngapunten. Benjing teng wilayah Mletiaman manungso dikelompok-kelompokaken. Setiap zamannya masing-masing. Terus kita zaman akhir, zamane beliau banyak. Terus kita moro teng zamane bayai, aku gak kenal kowe. Piye? Aku gak kenal kowe piye? Terus kita melayu ke zamannya saya kok dijalani, gak zamanku jauh apa gimana? Kan melayu jangan boleh saya ala kaki apa dawe? Zamanku kue orang tercipta 100 tahun, aku sudah enak. Terus malah sama wae dewi, nyebutin malah setan. Ya Sayyidi ya Yunus, 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 ya Syafi al-Hamdulillah, salatuhu alaika wa salami, dolata dolati ibadati, khulbiyati ya Sayyidi al-Mati, ya Syafi al-Hamdulillah, salatuhu alaika wa salami, dolata dolati ibadati, khulbiyati ya Sayyidi al-Mati, ya Syafi al-Hamdulillah, salatuhu alaika wa salami, dolata khulbiyati ya Sayyidi al-Mati, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Hadirin monggo kita getarkan seluruh hati kita, kita getarkan pikiran kita konsentrasi kepada panggilan ummati ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rabbana Allahumma shalli salimi ala Muhammadin sallallahu wal alihi wa sahbihi ala muslimin bil wahidi ya rabbil alamin ya Rabbana ya sirna wadina qariban ya Rabbana ya Rabbana Allahumma shalli salimi ala Muhammadin sallallahu wal alihi bil wahidi ya Rabbana ya Rabbana Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu wal alihi bil wahidi ya Rabbana Allahumma barik bima khalaqta wa ya Allah wa bi'adhi mujada ya Allah Allahumma barik bima khalaqta wa ya Allah wa bi'adhi mujada ya Allah Allahumma barik bima khalaqta wa bi'adhi mujada ya Allah Allahumma barik Allahumma barik
Allahumma barik lana Allah wa bihadil mujahid ya Allah wisirwa. Hadirat yang kami hormati, pengamal KAP sing tak tresnani, mau kita renungkan. Dan kita mengacu dawuh yang Ghazali dengan kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mujahadatu jihati nafsi fisabilillah. Ini ku jelas. Atas itu kemenanan merangi hawa nafsu dengan nyawa diri kanthi lahiran batin iki arane ning Allah Subhanahu wa taala. Lek ditingali dawuh niku otomatis semakin banyak mujahadahnya semakin baik. Akan tapi kalau kita rujuk ke aturan yang bahaya ini berbeda. Kalau kita mengacu ke dawuhnya yang Ghazali, al-mujahadah itu jihadin nafsi fisabilillah. Semakin banyak mujahadah, semakin banyak semakin baik. Akan tapi kalau kita bawa ke aturan bahaya berbeda. Karena bahaya punya rahasia dan ciri masing-masing berbeda dengan Rasul. Contoh, kalau kita berbicara sesuai dengan dawuh Imam Ghazali, otomatis baik jauh perbanyak 40-an. Jangan sampai pengamal melakukan mujahadah 40-an dalam 1 hari 1 malam, kan gitu. Akan kan baik tidak seperti itu. Baik justru mengajarkan mujahadah yang ringan, yaitu al-Amiyah 7-17. Dimana baik jauh pengamal diwajibkan mujahadah 7-17 minimal paling tidak 24 jam 1 kali saja cukup. Berarti Mbak Yai punya aturan sendiri. Kenapa demikian? Karena waktu dia yang mengenal Mbak Yai bukan Imam Al-Ghazali, sudah jelas. Dan Mbak Yai membuat aturan dan pos-pos yang telah diciptakan Mbak Yai. Misalkan Mbak Yai menciptakan pos 1, pos 2 sampai pos 3. Pengamal khusus di pos 1 sampai 3. Mujahadah 7-17 1 kali rambahan itu di pos 1. 7-17 misalkan 2 kali rambahan sampai 4 di pos 3. Mujahadah beberapa kali rambahan 17 dalam 24 jam di pos 2. Kemudian kita mujahadah ngawut 40-an di Mbak Yai. Kita muncul-muncul di pos keempat atau kelima, itu di luar kekuasaan Mbak Yai dan tidak ada nadra bagi mereka. Yes, Untuk itu marilah kita mengikuti aturan Mbak Yai. Dan termasuk doa yang mau kita baca ini juga doa yang diciptakan Mbak Yai. Monggo kita getarkan sedanten getaran-getaran yang terjebak kata-kata yang masuk ke jantung. Kemudian jantung menuju otak melalui saudara. Otak menciptakan gagasan menuju hati. Hati menciptakan perilaku. Mudah-mudahan gagasan otak seperti apa yang kita baca, sehingga perilaku yang tercipta dari hati itu perilaku yang indah seperti kakak yang juga Rasulullah. Monggo kita getarkan seluruh nabi kita kepada Allah supaya kata-kata yang menusuk jantung itu sesuai dengan getar-getaran yang kita baca. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik wa bijahi sayyidina Muhammad wa ibarakatuh wa alani Allahumma bijai sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam
baik bagi kau bersama Wa'alaihi bersama Allah ya Allah ya Allahumma barakkallahu wa bi sayyidina baik Al-Fatihah. Para pengamal semuanya, mulai besar sampai jalan, yang tak sayang, yang tak sudah senang. Alhamdulillah, kita telah selesai melaksanakan miladnya Kanjeng Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dekat Allah, termasuk orang mendapat pertolongan. Amin. Inayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat yang Rasulullah yang berbuah syafaat yang diberikan kepada kita. Amin. Yang tangisan kita di malam hari ini mudah-mudahan menjadi benar-benar pohon-pohon saadah yang besar, sehingga menjadi kendaraan kita nanti di akhirat yang berubah menjadi syafaat dan masyarakat. Hadirin yang kami hormati, pengurus PSW Kedung mulai pusat sampai kita yang kami hormati, mau kita yakini sareng-sareng niki wae kantor kesempatan. Sehingga sak mantune tinggal menika kita sedaya tambah peningkatan. Peningkatan keimanan kita. Peningkatan kebahagiaan kita. Peningkatan ibadah kita. Peningkatan ekonomi ingkang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesehatan ingkang penuh, sing sakit dipun saras, dipun kemudahan, kemudahan oleh ninggali larangan Allah Subhanahu wa taala, kemudahan oleh nglakoni perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudahan oleh nglakoni tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudahan oleh nglakoni perdamaian. Sehingga kita bisa sebagai pengamal yang hakiki oleh Bayi Wajib Qaddas Solusi. Amin. Dan dipelihara hati kita dari rasa riak, takabur, ujub dan sombong, angkuh, iri dan dengki. Dan digantikan dengan hati yang indah, yaitu hati yang tresno, langkanan kepada para kasih Allah, khususnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan nanti kelak apabila Imam Mahdi muncul, hati kita diberi kenal oleh beliau.
sehingga kita menjadi pengikut Bani yang terindah tadi. Yaitu kita membawa panji-panji kebenaran yang akan diserahkan kepada Bani. Siapa tadi? Bani ya Allah. Bani Tamim. Sehingga kita menjadi pengikut Imam Mahdi yang depan. Insya Allah ada syaratnya. Apa syaratnya? Dombayai pengawasan setiap daerah, hendaknya memperbaiki daerah masing-masing, memperbaiki wilayah masing-masing. Di mana yang terbaik dia yang terdekat dengan Bani Tamim. Seperti itu. Di mana yang paling indah, yang paling maju daerahnya yang dekat dengan beliau Bayai. Karena pengurus sebagai kepanjangan Bayai. Dan orang atau pengurus daerah yang menyenangkan hati Bayai, termasuk mereka yang paling banyak menerima Bayai. Saya yakin itu. Ini tadi kenapa saya bilang demikian. Mungkin beberapa tahun, tak salah sekitar setahun setengah yang lalu itu beliau Bayai jauh sama saya. Itu pernah saya ungkapkan pada Pak Syarif. Pak Syarif Bayai jauh. Kuwi pengaman dan ini wilayah masing-masing. Sing paling apik ya kuwi sing paling dekat karo Bayai. Jangan berpikir kepada daerah lain. Daerahnya kita masing-masing berbagi. Dan apabila daerah kita baik, maka baik ketok. Kuwi mencorong. Sing mencorong itu mesti dekat karo Bayai kok. Di mana orang yang melakukan Bayai, yang melakukan hak yang diberikan Bayai sebagai layaknya hak sebagai pengurus PSW, yang terbaik adalah orang yang meningkatkan kemajuan bagi daerah masing-masing. Maka yang terindah, yang paling maju yang dekat sama Bani Tamim, insya Allah terjadi. Maka itu saya mengharapkan sebagai pembina lahiriah PSW, hendaknya perindahlah daerah masing-masing supaya nanti Bayai mencatat, dan catat akan disahkan kepada Rasulullah sebagai orang yang paling banyak menjawab sama beliau. Itu saran saya. Dan Bayai sebagai pembina rohani kita juga ada seperti itu. Insya Allah ini mendapat restu guru rohani kita. Siapa guru rohani kita? Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita setelah ini termasuk golongan orang yang mengagungkan Rasulullah, mendapat syafaat, dan kita melakukan keindahan-keindahan, membangun keindahan-keindahan darah kita masing-masing. Amin. Amin. Hadirin yang kami hormati, ya alhamdulillah rupanya sudah terlalu malam, dan saya mohon maaf atas semua kata yang saya sampaikan, khususnya tidak berkenan di hati saudara-saudaraku yang saya sayangi. Dan mudah-mudahan semua memahami, kita saling ikhlas, saling maafkan. Apabila kita nanti mati tidak ada tanggungan. Kita tidak tahu kapan malaikat Israel menyapa kita. Terkadang kita nanti malam saya juga bisa mati. Yang mudah-mudahan sehari ini kita diberi ampun Allah Subhanahu wa taala. Karena kita saling memaafkan semuanya. Dengan adanya milad untuk hari. Sekali lagi, saya yang hina, saya yang fakir, mohon maaf. Ini bahasa Jawa ini sedang kalapatan kula minapun lan mugi-mugi panjenengan ngerso ngapunten kelepatan kula selamanya. Yang terakhir kula ucapaken selamat Tuhan, sukses, mudah-mudahan mendapat Bayai. Amin. Akhirul kalam wabillahi hidayah. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.